Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman. NIM saya 24711000005. Ini adalah rangkuman dari paper untuk tugas ujian tengah semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak dan Data Berbasis Cloud oleh dosen Bapak Yagus Cahyadi, ST Magister Engineering PhD. Saya ngambil dari paper ini, yaitu dari IEEE Access yang open access. Kemudian di sini ditulis oleh 6 penulis atau autor, ada Afzal Badsha, Ali Daud, Musa Al-Hajlah, Thoriq Al-Safi, Badr Al-Simaimri, dan Ghani Ur Rehman. Ya. Dari beberapa negara, ada Pakistan, Uni Emirat Arab, dan juga Saudi Arabia. Selanjutnya itu adalah dari latar belakang masalah. Jadi di paper ini di latar belakangnya yaitu perkembangan smart city yang menghasilkan volume data besar dari sensor, yaitu dari perangkat IoT dan juga sistem transportasi. Dari berbagai data yang dikirim ya, ke dalam cloud computing ya, yang di sebelah kiri ada urban big data, di mana ada berbagai aspek sistem yang mengitari untuk dimasukkan ke dalam cloud computing. Ada sustainable dan energi, ya. Kemudian ada smart building, perkantoran, data-data yang dimasukkan ke dalam cloud computing, ada smart transportasi, alat-alat transportasi yang sekarang sudah berbasis cloud. Kemudian juga ada smart government ya. Di dalam pemerintahan juga sudah melakukan data cloud computing. Kemudian ada smart security, di mana di dalam suatu kota sudah berbagai titik ada layanan CCTV, kemudian juga call darurat, WA dan lain sebagainya. Kemudian ada research and education, dan dari data-data ini akan menjadikan data yang sangat besar, atau big data. Nah, di latar belakang ini, infrastruktur cloud computing memiliki keterbatasan dalam hal latensi dan efisiensi. Sehingga semakin besarnya data yang disalurkan ke dalam cloud computing ini, terdapat berbagai latensi jaringan karena semakin padatnya yang mengakses, sehingga makin hari semakin lambat. Dan efisiensi terhadap infrastrukturnya juga semakin besar. Kemudian diperlukan pendekatan baru seperti komputasi regional untuk mengoptimalkan performa dan biaya. Sehingga dari permasalahan 2 tadi, di poin 1 dan 2, di paper ini memberikan solusi ya, pendekatan terbaru untuk namanya regional computing atau RC untuk mengoptimalkan performa ya. Jadi kecepatan akses dan efisiensi, meminimalisir biaya dalam pemeliharaan. Tujuan dari penelitian yang dari paper ini yaitu yang pertama mengevaluasi dan mengoptimalkan performa serta biaya pemrosesan data besar ya, atau big data pada smart city. Yang kedua, menggunakan pendekatan komputasi regional untuk membagi beban kerja antara pusat dan wilayah. Sehingga beban kerja yang tadinya dipusatkan di salah satu pusat gitu, akan didistribusikan beban kerjanya ke wilayah. Jadi untuk penyimpanan dan lain sebagainya itu tidak mesti harus ke pusat, tetapi cukup dengan sudah adanya komputasi regional ini menjawab terkait dengan banyaknya data yang secara real time atau streaming itu masuk ke dalam cloud computing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem smart city.
Selanjutnya yaitu terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, ya, bahwa studi sebelumnya fokus pada cloud computing untuk smart city. Jadi paper ini merujuk dari beberapa literatur yang membahas terkait dengan cloud computing untuk smart city. Yang selanjutnya kemudian ada edge dan fog computing membahas latensi. Jadi memang sudah pernah ada namanya edge dan fog computing membahas terkait dengan latensi keterlambatan secara akses, namun belum optimal dari segi biaya dan skalabilitas. Sehingga memang perlu adanya pendekatan baru terkait dengan permasalahan cloud computing ini. Yang ketiga, penelitian ini menawarkan ya, solusi baru dengan pendekatan komputasi regional. Nah, bisa dilihat gambarnya ya di samping perbedaan antara edge dan fog computing dengan yang ditawarkan ini terkait dengan pendekatan yaitu komputasi regional atau regional computing. Jadi di sini kalau misalkan edge computing itu memang perangkatnya berada di yang terdekat di sumber data, sedangkan regional computing ini menjembatani antara sumber data yang tadi dari IoT, kemudian juga dari transportasi dan lain sebagainya dijembatani oleh regional computing, kemudian dialirkan ke cloud computing, sehingga regional computing ini adalah sebagai alat bantu untuk menjembatani terkait dengan cloud computing, sehingga mengantisipasi terkait dengan latensi keterlambatan akses dan juga mengestimasi biaya. Selanjutnya yaitu terkait dengan metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah eksperimen simulasi dengan variasi beban kerja dan distribusi data ya. Jadi di metode penelitian ini akan ada metode yang untuk eksperimen simulasi dengan berbagai variasi beban kerja dan distribusi data. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengukuran terhadap latensi atau throughput dan efisiensi biaya. Jadi ada pengukuran juga ya, terkait dengan ada tahapan pengukuran terkait dengan latensi, throughput, dan efisiensi biaya. Yang selanjutnya ada implementasi arsitektur regional computing dengan mekanisme load balancing. Jadi di sini juga ada penerapan terkait dengan arsitekturnya. Sebagai simulasi atau sebagai alur kerja dari sistem dari regional computing ini atau RC ini, nah bisa dilihat ya bagannya di samping perubahan big data itu tadi yang berbagai sumber data ya, yang tadi ada government, kemudian transportasi, security, kemudian juga ada research and education itu termasuknya di urban data. Kemudian ketika data itu membutuhkan dari wilayah lain ya, maka langsung ke data cloud server pusat gitu. Tapi kalau misalkan tidak membutuhkan ya lanjut gitu. Nah, dilanjut juga ada network highly utilization. Memang ini network highly ini privilege. Apakah jaringan ini memang jaringan yang urgen untuk diakses gitu. Nah, kalau misalkan privilege langsung ke proses regional server. Nah, tapi kalau bukan, maka dia akan lanjut ya, the is it of take horse. Apakah di sini di jam-jam penuh gitu. Kalau di jam-jam penuh ya berarti langsung ke server ya. Kalau tidak ya langsung ke sini, ke proses regional gitu. Nah, di sini ada RC, apakah di sini terdapat kapasitas tersedia ya yang diminta dari urban data yang dari sumber data tadi, atau misalkan tersedia data yang dikirimkan ke dalam RC ini. Kalau tersedia maka nanti akan ada respon.
Selanjutnya, kontribusi utama dari paper ini adalah pengusulan kerangka kerja RC untuk mengelola data besar di Smart City. RC menawarkan solusi yang lebih seimbang antara komputasi edge dan cloud, mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan. Paper ini juga menyajikan model matematika untuk menganalisis penundaan atau delay, konsumsi energi dan biaya, serta hasil simulasi yang menunjukkan keunggulan RC dalam hal mengurangi penundaan, meminimalkan biaya, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Jadi memang di paper ini sangat lengkap ya yang ditawarkan terkait dengan usulan yaitu regional computing. Kemudian hasil penelitian ya, hasil dari penelitian ini komputasi regional dapat mengurangi latensi dan biaya operasional secara signifikan. Yang kedua, meningkatkan responsivitas dan skalabilitas sistem smart city. Dan yang ketiga, distribusi beban kerja juga ke server regional meningkatkan keandalan sistem. Nah, bisa dilihat dari grafik ini ya, hasil salah satu contoh hasil terkait dengan penelitian ini. Grafiknya menggambarkan tentang network delay ya, dalam millisecond ya. Jadi di bawahnya ada number of smart city device, ada yang jumlah ketika diakses 500, kemudian 1000 device, kemudian 1500 dan 2000. Nah, untuk yang edge computing ini memang dia latensinya kecil ya, hampir 0 gitu. Dan untuk regional computing memang di angka 1 atau di 1, lebih ya. Tapi di cloud computing memang sangat jauh, meskipun dia di data yang sedikit juga tetap masih lambat gitu. Jadi memang tadi ya, bahwa edge computing ini sangat bagus, tetapi tidak bisa untuk dalam skala resource yang besar gitu. Nah, berbeda dengan regional computing ini bisa menjembatani, dia bisa diakses latensinya kecil, tapi juga dia bisa menjawab terkait dengan akses yang dengan kapasitas besar. Kesimpulan dari paper ini yaitu menyimpulkan bahwa RC menawarkan solusi yang efektif dan efisien untuk mengelola big data di Smart City. RC berhasil menyeimbangkan kebutuhan akan waktu respon yang cepat dengan penyimpanan data jangka panjang, mengurangi penundaan, meminimalkan biaya, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Penelitian selanjutnya yaitu sarannya adalah perluasan pengujian pada skala lebih besar dan skenario kompleks. Memang di regional computing ini hanya berada di wilayah tersebut ya, belum mencangkup pada beberapa wilayah. Jadi memang kendala pasti akan ada di setiap wilayah, tidak akan sama, sehingga perlu ada pengujian gitu. Apakah cocok digunakan di wilayah lain atau tidak. Kemudian penelitian integrasi keamanan dan privasi data di sistem komputasi regional. Nah, di sini juga tidak ada ya membahas terkait dengan keamanan dari regional computing tadi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan model AI untuk penjadwalan beban kerja yang lebih efisien. Dan mungkin penelitian selanjutnya itu ya sarannya adalah ini terkait ketika ingin menjadi referensi atau data referensi untuk di penelitian selanjutnya. Baik, cukup sekian saja terkait dengan review paper tentang Smart City Big Data untuk performa dan efisiensi biaya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.